Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Kevin. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang etika bisnis dalam berkonstruksi. Yang pertama, apa itu pengertian etika bisnis? Etika bisnis dapat diartikan sebagai salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja hingga pimpinan dalam membangun hubungan yang baik dan adil dan sehat dengan pelanggan, pemegang saham, rekan kerja, hingga ke masyarakat. Etika bisnis juga dapat menjadi salah satu standar bagi seluruh pekerja termasuk sub pekerja manajemen. Yang kedua, saya akan coba menjelaskan pengertian etika bisnis konstruksi. Jadi, etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bisnis khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi ini. Jadi dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Yang ketiga, prinsip etika bisnis berkonstruksi. Prinsip ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis sadar akan dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya bisa belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis, ekonomis, dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijakan perusahaan konstruksi tersebut. Ada beberapa prinsip dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis. Jadi yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan cepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan bisnis tersebut, atau kita sebut itu prinsip dasar untuk keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama. Jadi kejujuran adalah kunci dari kesuksesan bisnis. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, keadilan, sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Yang keempat ada prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Baik, itu tadi prinsip loyalitas. Sekarang akan saya lanjut dengan prinsip integritas moral. Jadi setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu perusahaan lebih dapat dipercaya di masyarakat. Dan menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis, baik pekerja hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang 5 prinsip dalam etika bisnis. Jadi dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Contoh seperti kejujuran pemilik usaha. Jika pemilik usaha itu jujur kepada rekan kerja atau pekerjaannya, pasti perusahaan tersebut akan terpercaya oleh rekan kerja tersebut. Tapi jika sebaliknya, pemilik perusahaan itu sama sekali tidak jujur, maka cap jelek dari perusahaan tersebut akan terus menjadi momok atau bumerang bagi perusahaan tersebut. Jadi saya akan lanjut dengan etika dalam bisnis konstruksi. Etika bisnis merupakan cara atau sikap dalam bisnis ataupun organisasi yang mencakup aspek yang sangat luas
luas berkaitan dengan masyarakat luas, pribadi ataupun dengan perusahaan. Etika yang berkaitan dengan erat dengan norma dan peraturan yang ada dalam masyarakat. Etika bisnis membahas banyak hal dalam kehidupan masyarakat, terutama di dalam suatu perusahaan tempat kita bekerja. Jadi dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi, agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dengan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan atau mengelola dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang dalam melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap pekerjanya. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya antara lain, yang pertama, komitmen hukum dan sosial perusahaan. Dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila pekerja diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Bila mengabaikan hal tersebut, berarti perusahaan akan menghadapi risiko dalam tuntutan hukum. Yang kedua, ada komitmen etis menghargai pekerja sebagai manusia. Juga berarti menghargai perilaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dan secara etis. Baik, selanjutnya etika bisnis sebagai pekerja. Jadi, di dalam suatu perusahaan, setiap pekerja harus memiliki kode etik dalam beretika terhadap atasan. Bukan hanya atasan kepada pekerjanya, jadi pekerja juga harus memiliki etika atau moral yang baik terhadap atasannya dengan antar pekerja atau dengan pihak luar yang dihadapi mereka. Karena itulah yang mencerminkan pribadi kita sebagai orang pekerja yang mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalin hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan. Etika bisnis tidak bisa dianggap sepele, karena jika kita bekerja di suatu perusahaan, pastinya pihak perusahaan akan melihat dan menilai sikap kita sebagai pekerja dalam bekerja dan dalam menanggapi suatu masalah. Karena etika adalah salah satu bagian penting dari suksesnya suatu tujuan perusahaan itu tercapai dengan dukungan dari pihak internal perusahaan. Jadi kembali saya bilang, bukan hanya wajib yang beretika itu dari atasan ke pekerja, tapi pekerja ke atasan dan ke halayak ramai juga wajib dalam beretika bisnis. Jadi saya lanjut dengan kewajiban pekerja. Yang pertama, kewajiban ketaatan pekerja harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban pekerja untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Yang keempat, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Jadi dapat saya simpulkan dari hasil pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi merupakan suatu studi yang menyangkut permasalahan dan keputusan moral yang dihadapi oleh individu maupun organisasi terlibat dalam bisnis konstruksi. Yang kedua, etika dalam bisnis konstruksi adalah aturan main yang harus mengikat setiap perilaku bisnis konstruksi, yang apabila dipatuhi secara penuh menciptakan ketertiban, keteraturan, kerukunan perilaku bagi setiap pekerja maupun atasan. Ketertiban dan keteraturan perilaku ini akan menyumbangkan kematangan dan efektivitas perusahaan. Yang terakhir, pemilik perusahaan ataupun pekerja harus memiliki etika bisnis agar terciptanya harmonisasi dan tercapainya tujuan, visi, dan misi perusahaan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kita beretika dalam berbisnis. Bukan hanya kita sebagai pekerja atau kita sebagai atasan, jadi kita semua harus beretika dalam berbisnis. Sekian, terima kasih.